Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita akan berdiskusi tentang yang terkait dengan lingkungan bisnis. Jadi perusahaan itu selalu akan terkait dengan lingkungan di mana dia melaksanakan aktivitasnya, yang terbagi menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu adalah lingkungan yang controllable, lingkungan yang bisa dikontrol secara langsung oleh perusahaan. Itu lingkungan internal. Jadi ini sangat controllable, bisa dikontrol oleh perusahaan. Meliputi apa saja? Meliputi pemasaran misalnya, meliputi produksi, ya, meliputi hal-hal yang terkait dengan manajemen usaha. Nah, sementara lingkungan eksternal itu terbagi menjadi dua, lingkungan umum, kemudian lingkungan industri. Nah, lingkungan umum itu meliputi ekonomi, sosial, politik. Ini kalau kita gambarkan adalah epolexosbud. Jadi epolexosbud itu ekonomi, politik, ya, kemudian sosial, budaya yang terkait dengan ini sifatnya uncontrollable. Kenapa? Karena ini adalah terkait dengan pihak-pihak luar dan kita kewajibannya adalah menyesuaikan. Nah, kemudian lingkungan industri itu terkait dengan dua hal, industri yang sejenis dan industri yang tidak sejenis. Nah, dua lingkungan ini sama-sama penting untuk diperhatikan oleh kita yang menjadi pelaku usaha. Jadi kita yang menjadi pelaku usaha itu sama-sama penting untuk memperhatikan dua-duanya. Jangan diperhatikan salah satu, tetapi karena ini semua terkait dengan usaha yang kita lakukan. Misalnya yang terkait dengan pemasaran, ini kan perlu kita antisipasi bagaimana pemasaran produk kita, bagaimana manajemennya dan lain sebagainya, termasuk bagian dari pemasaran yang sangat penting yaitu bagaimana promosinya. Kemudian yang terkait dengan produksi, misalnya bagaimana produksi di dalam perusahaan itu dan lain sebagainya. Kemudian terkait juga dengan personalia, bagaimana mengatur tentang manajemen personalianya, bagaimana mengatur tentang keuangan, bagaimana mengatur tentang research and development. Jadi ini sangat controllable semua. Misalnya terkait dengan pemasaran, ini kenapa penting? Karena orang seringkali lupa fokus kepada produksi, lupa dengan marketingnya. Akibatnya apa? Produksinya menumpuk, tetapi perusahaan ini tidak memperoleh apa-apa karena produknya tidak terjual dan lain sebagainya. Sehingga saya sebutkan awal, antara pemasaran dan produksi ini harus diseimbangkan. Bagaimana produksi-produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu langsung bisa terserap oleh pasar. Ini tugasnya tugas di pemasaran. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana menata personalia ini, menata personalia, sumber dayanya, keahliannya dan lain sebagainya, sehingga nanti penempatannya adalah penempatan yang baik, the right man and in the right place. Jadi orang yang benar ditempatkan pada posisi yang benar. Itu penting bagi kita semua karena bisa jadi produknya baik, cara marketingnya juga sudah baik, tetapi personalianya tidak baik, juga tidak akan berjalan dengan lancar usaha. Nah, kemudian yang keempat adalah terkait dengan keuangan. Ini terkait dengan manajemen finansial. Ini juga penting diperhatikan
Kenapa? Karena seringkali produknya ada, tenaganya ada, tetapi ternyata kemudian manajemen keuangannya tidak baik. Nah, ini perlu ditata secara baik oleh perusahaan nanti sehingga alur keuangan ini bisa terkontrol dengan baik, apakah itu yang terkait dengan investasi atau yang terkait dengan modal kerja misalnya. Mana yang terkait dengan modal investasi, mana yang terkait dengan modal kerja. Nanti kemudian kalau kebutuhannya diketemukan, mesti dipenuhi dari mana. Kalau dipenuhi dari salah satu alternatif, kewajiban yang muncul apa, terkaitannya dengan cash flow-nya nanti seperti apa, itu yang harus diatur betul oleh perusahaan. Karena dari sinilah sebetulnya ruhnya perjalanan perusahaan juga berjalan. Nah, yang kelima berkaitan dengan riset and development, penelitian. Nah, di Indonesia ini yang lemah sampai sekarang. Produk-produk kita ini masih seringkali dipenuhi oleh produk-produk lisensi, produk-produk yang menggunakan merek asing, menggunakan formula asing, tetapi diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri. Nah, saatnya sebetulnya kita ini kemudian menghasilkan dari riset and development, dari riset sendiri, nah kemudian pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Nah, ini penting bagi perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena kan terkait dengan kemauan konsumen yang berubah, terkait dengan perkembangan teknologi, terkait dengan kemajuan yang lain yang nanti mempengaruhi terhadap produk yang mesti dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk nanti bagaimana memasarkan, mengantarkan produk itu kepada masyarakat. Jadi ini lingkungan-lingkungan internal yang controllable yang bisa saudara pelajari, saudara lihat bagaimana pemasarannya, bagaimana produksinya, bagaimana menata personalianya, bagaimana memanage keuangannya, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana membangun riset and development di dalam perusahaan itu supaya perusahaan itu bisa tetap eksis. Karena kalau riset and development tidak dilakukan, tidak akan muncul inovasi, tidak akan muncul kreativitas. Padahal sebetulnya salah satu standar perusahaan itu untuk bisa berkembang dengan baik kalau perusahaan itu melakukan riset and development, sehingga disitulah muncul kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi itu penting. Kenapa? Karena setiap zaman membawa perubahannya, setiap orang membawa keinginannya, dan keinginan itu harus dipenuhi oleh perusahaan supaya produksinya laku di pasar. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal. Seperti tadi saya sampaikan, di dalam lingkungan eksternal itu ada lingkungan umum, ada lingkungan industri. Nah, lingkungan umum ini adalah lingkungan yang lebih uncontrollable, tidak bisa dikontrol oleh perusahaan secara langsung. Misalnya yang pertama meliputi demografi. Demografi ini kita harus tahu, misalnya pertumbuhan penduduk, jenis kelamin penduduk, dan lain sebagainya, usia dan lain sebagainya. Ini penting oleh perusahaan karena ini nanti bisa menentukan. Contohnya misalnya dengan memperhatikan demografi, dulu susu itu susu anak-anak, susu dewasa, itu dok. Tetapi sekarang sudah berubah. Kenapa? Karena masing-masing kelompok ini jumlahnya sangat banyak sehingga kebutuhan pasarnya juga berlebihan. Anak-anak itu sekarang dibedakan menjadi balita bawah 5 tahun, kemudian balita bawah 5 tahun, kemudian 5 sampai 10, 10 sampai 15, baru masuk kemudian yang remaja. Yang tua pun juga dibedakan sekarang, 40 sampai 50, kemudian yang di atas 50 gold misalnya. Jadi demografi ini sangat menentukan juga. Tetapi uncontrollable, kita tidak bisa kontrol pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya. Contoh yang lain misalnya terkait dengan demografi ini adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Itu juga sangat menentukan. Karena masing-masing jumlahnya besar, maka kemudian disitulah perusahaan kemudian perlu mengambil. Kalau laki-laki misalnya, laki-laki yang mana yang mau diambil, yang umur berapa segmennya dan lain sebagainya. Kemudian yang terkait dengan ini misalnya juga lokasi, yang di gunung, yang daerah dingin, yang daerah panas, tentu berbeda-beda nanti perlakuannya.
Kemudian politik, ini biasanya stabilitas politik itu sangat mempengaruhi keberhasilan kita di dalam melaksanakan usaha meskipun tidak langsung. Artinya apa? Kalau politik itu stabil, keamanan stabil, usaha itu bisa berjalan dengan baik misalnya. Kemudian kondisi ekonomi itu juga sangat mempengaruhi. Misalnya yang sekarang ini karena pandemi COVID-19, tentu situasi ekonomi baik regional, nasional maupun global itu sama-sama tidak baik semua. Kenapa? Karena COVID ini menyerang di hampir semua negara di dunia ini, sehingga kemudian pergerakan ekonominya menjadi terhenti. Maka sekian juta bahkan sekian ratus juta orang itu terpengaruh kondisi ekonominya karena COVID-19. Kalau pengaruh ekonomi, kemampuannya dan lain sebagainya, maka ini tentu satu memerlukan orang bagaimana membuat produk-produk yang bisa sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola usaha-usaha itu supaya tetap eksis, supaya tetap bisa bertahan, bahkan kalau perlu bisa tumbuh. Kemudian bagaimana kita beralih terhadap usaha lain yang bisa jadi itu lebih bermanfaat. Misalnya contoh, sekarang ini toko-toko pakaian di daerah kampus itu menjadi tidak laku. Kenapa? Karena mahasiswanya pada pulang semua. Nah, kalau usahanya tetap bertahan urusan pakaian tentu tidak laku. Maka ada seorang pengusaha yang cerdik yang terkait dengan ini, tokonya diganti toko sembako karena toko sembako akan hidup terus menerus. Toko pakaiannya dipindah ke daerah-daerah pinggiran di mana masyarakat di situ masih sangat membutuhkan pakaian dan lain sebagainya. Sehingga apa? Usahanya tidak mati tapi justru berkembang, justru beranak. Awalnya pakaian saja, sekarang menjadi sembako plus pakaian, tetapi pindah tempat dan lain sebagainya. Kondisi sosial misalnya itu juga penting diperhatikan. Pada masa di mana orang takut seperti sekarang, takut keluar rumah, takut kena serangan COVID dan lain sebagainya, maka kondisi sosial ini juga harus diperhatikan oleh seorang pengusaha. Misalnya apa? Dari orang biasanya beli datang ke mall, datang ke toko, dirubahlah layanan itu menjadi layanan antar, sehingga orang tetap tenang di rumah, cukup pesan, barangnya akan datang. Keterkaitan dengan budaya dan lain sebagainya. Jadi ini lingkungan umum yang harus diperhatikan oleh seorang wirausahawan. Jadi ada demografi, ada politik, ada ekonomi, ada sosial dan budaya. Nah, kemudian yang kedua masih lingkungan eksternal itu adalah lingkungan industri baik sejenis maupun tidak sejenis kita satukan, yang mestinya dibeda-bedakan. Ada lingkungan industri yang sejenis, ada yang tidak sejenis, karena nanti yang tidak sejenis untuk perlakuannya bisa berbeda. Tetapi secara umum ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan datangnya pendatang baru. Ini harus diantisipasi oleh wirausahawan karena munculnya pendatang baru ini tentu akan mempengaruhi pasar kita kalau kita tidak bisa mempertahankan eksistensi produk kita menjadi bagian dari kebutuhan, keinginan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua terkait dengan posisi pemasok. Ini juga harus diperhatikan. Banyak usaha yang mati karena posisi pemasoknya terlalu kuat. Kenapa terlalu kuat? Karena pemasoknya cuma satu. Maka kemudian ketika pemasok itu berhenti, maka ya akan berhenti semua. Sehingga posisi pemasok itu boleh kuat tetapi jangan terlalu kuat. Begitu juga posisi pembeli. Posisi pembeli boleh kuat tapi jangan terlalu kuat. Kalau pembeli terlalu kuat maka akan mengatur kita. Misalnya kita punya produksi, pembelinya cuma satu. Nah, kita akan sangat tergantung kepada pembelinya. Nah, kalau sudah begitu, pembelinya mau apa saja harus kita turuti dan lain sebagainya, sehingga posisi kita menjadi lebih lemah. Jadi pemasok terlalu kuat ya tidak boleh, pembeli terlalu kuat ya tidak boleh, harus seimbang. Nah, kemudian ancaman munculnya produk pengganti ini juga harus diwaspadai oleh seorang pengusaha. Contohnya misalnya sekarang mulai muncul kendaraan listrik. Nah, kalau perusahaan-perusahaan tidak mengantisipasi dengan membuat produk yang terkait dengan produk pengganti ini bisa kalah bersaing ke depan.
Jadi ancaman produk pengganti ini juga perlu diwaspadai oleh seorang wirausahawan. Nah kemudian ini intensitas persaingan antar perusahaan, seberapa ketat persaingan antar perusahaan itu juga harus diwaspadai. Kenapa? Karena di dalam bersaing itu maka ada 3 kemungkinan. Kita melawan pesaing itu, kemudian yang kedua kita bekerja sama dengan pesaing itu, atau kita diam saja terhadap datangnya pesaing, intensitas persaingan. Nah kalau kita lawan ya maka melawan itu orang bisa dengan berbagai cara. Melawan dari kelebihannya kita bikin keunggulan yang lebih baik, melawan dari kelemahannya kita tutupi kelemahannya, dan kemudian yang tadi itu melawan dengan mencari posisi kelemahan dan kekuatan itu sama-sama baik kalau kita pintar. Nah bisa juga dengan kerjasama. Banyak usaha produk-produk karena kerjasama itu kemudian antar pesaing menghasilkan produk-produk yang diminati oleh masyarakat. Kerjasama Toyota dan Daihatsu yang sering saya ceritakan, Ayla dan Agia sama-sama sukses, Xenia sama dengan Avanza sama-sama sukses, Toyota Rush dan Daihatsu Terios sama-sama sukses, Toyota Kayla dengan Daihatsu Sigra sama-sama sukses. Jadi bersaing itu tidak mesti bertarung, satu saat kita juga perlu bekerja sama dengan para pesaing. Ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan lingkungan eksternal. Jadi yang tadi kita sampaikan lingkungan eksternal, dan sekarang lingkungan eksternal yang menjadi perhatian perusahaan untuk diwaspadai dua-duanya. Hanya bedanya kalau ini yang internal uncontrollable, kalau yang eksternal yang internal itu controllable, bisa dikontrol oleh kita, tapi yang eksternal itu uncontrollable, sehingga kewajiban kita yang menyesuaikan dengan keadaan, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi supaya usaha ini tetap bisa berjalan. Saudara-saudara sekalian, materi selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan pelanggan. Ada pendapat bagus dari David Paris. Jadi kalau kita ingin memenuhi kebutuhan pelanggan, maka harus mau merubah paradigma. Paradigma yang lama itu adalah produk apa yang mesti kita jual ke masyarakat. Tetapi sekarang itu sudah berubah, harus dirubah. Mau tidak mau berusaha harus merubah paradigma kalau ingin sukses menjadi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, apa yang diinginkan oleh pelanggan, apa yang diharapkan oleh pelanggan, yang dapat dipenuhi oleh seorang pengusaha atau seorang wirausaha. Jadi ini tentu tolaknya berbeda. Kalau dulu kita yang memikir bagaimana membuat produk supaya dikonsumsi oleh masyarakat, kalau sekarang itu berubah, bagaimana kita melayani apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Nah kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah produk kita akan menjadi lebih diterima oleh masyarakat, karena memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan keinginan masyarakat, dan sesuai dengan harapan masyarakat yang akan menjadi pelanggan kita. Yang kedua yang ingin saya bahas adalah bagaimana kita membangun kekuatan dalam posisi bersaing. Tadi itu kan kita lihat ada faktor yang terkait dengan lingkungan, khususnya eksternal itu. Karena itu kalau kita ingin memenangkan persaingan, itu yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita mengalokasikan sumber daya secara baik. Bagaimana kita mengalokasikan sumber daya secara baik, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, sumber daya alam dan lain sebagainya. Ini harus dialokasikan secara baik kalau kita ingin memenangkan persaingan. Nah yang kedua adalah kekhasan produk. Kekhasan produk ini menjadi
menjadi penting. Karena apa? Karena sekarang itu orang seringkali kalau datang ke satu tempat ingin mencari sesuatu yang berbeda, ingin mencari sesuatu yang khas, ingin mencari sesuatu yang berkaitan dengan tempat tersebut. Sehingga dengan demikian, maka seorang pengusaha kalau ingin sukses maka buatlah produk itu khas, punya ciri tertentu yang itu menjadi sujukan orang. Misalnya, contoh kalau di Malang, orang kalau pengen makan pedas, itu tujuannya jelas, datang ke Super Sambal, datang ke Nelongso, datang lagi ke Tangkil misalnya. Itu kan tempat-tempat yang memang pedas misalnya. Orang kalau pengen dapat kekhasan dalam bentuk layanan, maka orang datang ke warung restoran Jepang misalnya karena layanannya baik, restoran Korea misalnya yang layanannya baik. Orang datang karena kepingin produk yang menantang misalnya, maka dibikinlah makanan-makanan yang menantang, sate biawak misalnya dan lain sebagainya, krengsengan ular. Jadi kekhasan itu bisa pada produknya, bisa pada namanya, bisa pada layanannya. Jadi macam-macam. Bisa khas karena nama, bisa khas karena layanan, bisa khas karena rasa, bisa khas karena lainnya, karena faktor-faktor lainnya. Yang terpenting bahwa produk itu bikin yang khas. Atau kalau kami tidak bisa bikin yang punya kekhasan tertentu, maka langkah yang paling gampang bikin yang berbeda. Saya sering bilang kalau orang ingin sukses maka bikin yang berbeda atau lakukan dengan cara yang berbeda. Kalau tidak bisa membuat produk yang berbeda, maka bikin hal lain yang berbeda, kekhasan lain yang berbeda, misalnya dari sisi layanan, misalnya dari sisi rasa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membangun kreativitas dan inovasi. Ini penting bagi perusahaan. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, setiap zaman membawa orangnya, setiap orang membawa keinginannya, dan keinginan itu bisa jadi berbeda-beda. Disitulah kreativitas dan inovasi kita untuk bisa kita bangun supaya usaha itu tetap berjalan. Sebagaimana tadi saya contohkan, misalnya dalam situasi pandemi seperti ini, jualan langsung tidak laku, ya maka layanan online misalnya, atau menggunakan cara-cara yang lain. Karena pandemi maka harganya menjadi lebih murah karena orang daya belinya tidak sangat kuat. Kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan baru. Misalnya sekarang ada konsep yang namanya selling is helping. Jadi yang ditonjolkan itu adalah aspek manfaatnya. Jadi dia berprinsip bahwa menjual itu sekaligus menolong pembeli. Jadi menjual sekaligus menolong pembelinya. Menjual produk supaya orang menjadi lebih sehat. Jadi penonjolan lebih pada kesehatannya misalnya. Atau pada penonjolan yang lain. Yang terpenting bahwa produk ini adalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang itu bisa jadi berbeda-beda. Kalau sekarang misalnya produk-produk yang laku itu karena aspek manfaat misalnya, maka gunakan pendekatan-pendekatan baru dengan menggunakan pendekatan manfaat. Misalnya jual sayur sehat, ini kan pendekatan manfaat. Misalnya jual produk yang di samping orang mengkonsumsi, orang juga mendapatkan sesuatu yang berbeda, misalnya tambahan variasi yang lain dan ini penting dilakukan oleh perusahaan-perusahaan supaya produknya apa? Di samping membangun kreativitas dan inovasi, ada hal-hal lain yang bisa diterima oleh masyarakat menjadi sesuatu kemudian yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Jadi ini 4 hal dalam mengatasi tadi lingkungan itu supaya kita dapat memenangkan persaingan. Pertama, alokasikan sumber daya secara baik SDM-nya maupun sumber daya yang lainnya. Yang kedua, yang terkait dengan kekhasan produk. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Dan yang keempat adalah pendekatan-pendekatan baru.
Saya pikir itu yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, dan semoga kita semua diberikan kesehatan atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.